Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program A Word from Heaven. Pada kesempatan hari ini, mari kembali kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan renungan singkat pada pagi hari ini saya beri judul Sikap dalam Badai. Pernahkah kita mengalami badai? Saya percaya jawabannya semua kita mengalami badai. Tidak ada yang imun dengan badai. Semua kita dihadapkan dengan badai. Lalu ketika badai itu datang, maka yang paling perlu adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi badai yang ada. Bagaimana sikap hati kita untuk menghadapi badai yang sedang menerjang. Ada dua tipe manusia, termasuk mungkin kita hari ini. Ketika badai itu datang, maka ada orang yang makin mengejar Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin berseru-seru kepada Tuhan. Artinya itu menjadi satu respon yang positif ketika badai ada. Tapi ada juga orang-orang ketika dihadapkan dengan badai, dia makin jauh dari Tuhan dan mencari jalan keluar dengan caranya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan, dan umumnya akan mengalami kegagalan dan akhirnya menjadi orang frustrasi. Lalu apa sebenarnya maksud dan tujuan Tuhan untuk mengizinkan ada badai kehidupan kita? Saya percaya bahwa maksud Tuhan untuk mengizinkan badai dalam kehidupan kita untuk melihat bagaimana sesungguhnya kita boleh naik kelas, kita boleh makin dewasa, kita boleh mengalami pertumbuhan di tengah-tengah badai yang ada. Ada dua sikap yang harus kita hari ini belajar untuk memegang ketika kita dihadapkan dengan satu badai. Satu waktu dalam satu perjalanan saya pelayanan ke Cebu, ke Filipina, saya sedang terbang dari Changi menuju Cebu, Filipina. Dan saya tidak tahu pada waktu itu, tiba-tiba dalam penerbangan sekitar 1 jam sudah terbang dari Singapura, kami mengalami turbulensi yang luar biasa besarnya. Itu pesawat goyang dan pesawat itu mengalami tiba-tiba seperti jatuh begitu. Nah, di dalam pengalaman itu ada dua yang Tuhan izinkan saya belajar di dalamnya, dan juga saya lihat bagaimana orang-orang di sekeliling saya. Nah, yang pertama semuanya berteriak. Semuanya berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan yang kedua,
ketika teriakan itu ada, sekaligus semuanya berlomba-lomba untuk berpegang sesuatu, memegang sandaran tangan itu. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab berkata di dalam Mazmur 145 ayat 18, Alkitab bilang begini, inilah sebenarnya sikap kita di dalam badai. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi yang pertama, sikap kita dalam badai tidak ada yang lain. Bagaimana kita berteriak, berseru kepada Tuhan di dalam setiap badai yang ada. Tapi kalau kita baca kembali lengkap ayat ini dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tidak hanya sekedar berseru, tapi berseru di dalam kesetiaan. Apa artinya setia? Setia artinya terus melakukan segala sesuatu, terus mengerjakannya sampai kita boleh melihat ada intervensi Tuhan yang mengerjakannya dalam kita. Jadi badai, ketika kita hadapkan dengan badai, maka yang pertama Tuhan dorong kita menjadi pribadi yang berteriak, berseru kepadanya. Nah, kenapa? Karena Alkitab berkata juga dalam ayat 19 bahwa Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dengan kata lain, Tuhan akan menyatakan pertolongan orang-orang yang berharap, yang takut kepada Tuhan, yang terus menyerukan seruannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kita harus miliki? Apa yang menjadi sikap respon kita ketika kita ada dalam badai? Nah, yang kedua adalah berpegang. Berpegang kepada apa? Berpegang kepada janjinya, berpegang kepada kebenarannya. Alkitab berkata dalam Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa Dia menjadi perisai. Dia menjadi kekuatan kita. Dan janjinya bukan janji yang gombal. Janjinya janji yang iya dan amin. Pada pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan hidup kita. Tapi yang paling perlu bagaimana kita memiliki respon yang benar. Sikap yang benar ketika kita dihadapkan dengan badai. Yang pertama, berteriak, berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mari pegang janji firman Tuhan. Mari mempercayai janji firman Tuhan. Karena tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan di dalam janjinya. Biar pada pagi hari ini, setiap perjalanan kita akan teruskan berteriak kepada Tuhan. Dan percaya, pegang janji firman Tuhan. Biar kita boleh semuanya mengalami kekuatan, kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini setiap kami yang sedang dihadapkan dengan keadaan sukar. Hari ini kami membangun sikap hati kami. Karena kami tahu di tengah-tengah badai pun Tuhan ada. Karenanya biar teriakan kami, seruan kami, dalam kesetiaan kami teruji kepadamu. Dan kami terus berpegang dengan apa yang Tuhan janjikan. Kalau Engkau berkata bagi kami, Engkau Allah yang Immanuel, artinya Engkau nyata sempurna dan tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya bangun kami dalam sikap yang benar, makin banyak berseru, berteriak, dan juga berpegang kepada janjimu. Terima kasih Bapa, terima kasih kekuatan sukacita Tuhan itu yang tinggal berlimpah-limpah dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. God Lovers, mari membagikan link YouTube ini kepada kerabat, saudara, teman-teman, supaya kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.